pernah ngerasain, saya pernah jualan di pinggir masjid 2006. Saya pernah 2007 jualan kerupuk kulit pakai jeronjong, pakai motor Astrea Grand, motornya juga masih ada di rumah. Keliling warung-warung Mas, itu warung-warung di depan tuh saya senang tuh nitip kerupuk, ya, kerupuk kulit ikan patin. Jadi dagingnya saya filet, kulitnya diambil, dijemur, digunting. Kalau udah kering nih panas nih, saya senang tuh diguntingin, nanti malam digoreng, malam diplastikin pakai lilin. Kedua sama istri saya hamil, jualan kerupuk ibu. Di mana? Warung-warung restoran saya masukin dulu. Begitu pulang, saya kutipkan uang itu, saya pakai karet diikat, kasih sama istri buat belanja. Masya Allah bu, istri saya bilang, Masya Allah bi, ridho ibu. Meskipun sedikit dari suami, tapi halal. Enak mana bu? Banyak tapi halal atau dikit tapi haram? Ya. Oh iya, maunya banyak halal ya nggak? Iya benar, saya tahu seleranya. Ya. Nah, maka apa? Ridholah dengan yang sedikit. Orang yang diuji ridho dengan sedikit, Allah akan beri yang besar. Mungkin karena Allah ya ridho gitu ya, saya kasih istri ridho, Masya Allah, sekarang Allah tambah. Alhamdulillah sekarang ada supir, tim juga sudah ada. Ustadz nggak jualan kerupuk lagi? Alhamdulillah udah enggak. Masa mau kerupuk terus? Ya, saya tukang sate pernah ibu, tukang buku di pinggir masjid itu pernah digusur sama yang DKM-nya. Pak maaf Pak, geser Pak, ini jamaahnya lagi rame. Bapak jangan jual buku di sini. Ya Pak, tolonglah Pak, istri saya hamil Pak, saya jualan buku. Tapi Bu, pemberian itu karena halal dan istri ridho, bertambahlah berkahnya. Makanya bertambah pelan, Masya Allah. Ya, jadi bagi ibu semua bapak, apa kata Allah? Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyirish sabirin. Kabarkan kepada mereka kami akan beri ujian berupa ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa dan makanan buah-buahan. Berilah kabar gembira bagi orang yang sabar. Sabar bu, dunia mah gak akan selamanya. Apa iya selamanya tukang kerupuk? Enggak lah. Apa iya selamanya saya kemudian jadi ustadz? Belum tentu. Makanya apa? Makanya kita harus terus istiqomah. Ya, sabar. Ustadz gini-gini amat suami saya itu. Sabar bu. Berapa banyak istri yang bersabar itu, Masya Allah, akhirnya suaminya berubah. Ya, betul bu? Iya. Berapa banyak suami yang bersabar terhadap istri, akhirnya apa? Berkah rumah tangganya. Sabar. Tuh ibu main ke pengadilan tinggi, pengadilan negeri agama, banyak cerai. Kenapa orang banyak cerai? Gampang cerai, kurang sabar. Padahal sebenarnya masalah kecil digede-gedein. Harusnya masalah kecil hilang, masalah besar jadi kecil. Ya, bukan malah nggak sabar. Ibu mohon doanya ya agar ibu saya sabar. Ibu saya sekarang itu stroke sebelah kiri. Saya bilang sama ibu saya sabar. Dia bilang sabar. Kamu nggak ngerasain ya? Coba kalau kamu digituin, Masya Allah. Memang nggak mudah ibu. Bayangin tadinya dia berdua dengan 2 tangan, sekarang 1. Dulunya dia meluk saya 2 tangan, sekarang 1 tangan. Dan bukan cuma sakit stroke ibu, diabetesnya tinggi. Yang kalau kayak ibu gitu yang duduk di kursi, saya teringat ibu saya pakai kursi roda, matanya sudah rabun. Tapi kalau ngelihat uang terang bu. Ya, alhamdulillah. Ya, ibu saya Masya Allah bu, itu luar biasa doanya bu, tembus langit. Saya kalau mau ada apa-apa itu, ya keris saktinya saya ibu saya. Ma, besok mau ada acara ini doain ya, didoain bu, lancar semua. Ma, lagi pingin pesantren, doain ya. Jret, pesantrennya jadi bu. Ma, lagi pingin jalan-jalan ke luar negeri, mama doain, jadi bu. Hati-hati sama ibu. Makanya saya bilang ya, anak yang hidupnya berkah adalah anak yang bakti sama ibunya. Coba perhatiin. Dan perhatikan pula anak yang durhaka sama ibunya, terutama bapak apalagi ya, sama ibunya, lihat, perhatikan, hidupnya nyungsep.
Nyungsep ibu beneran. Kenapa? Pasti ada masalah sama ibunya. Jangan main-main sama ibu, apalagi kalau ibunya baik. Wah, Masya Allah, hati-hati bu, itu malaikat itu langsung mengijabah doa tanpa hisab, tanpa batas. Maka apa? Sabar kepada apa? Kepada ujian yang diberikan. Kenapa? Karena meskipun sedikit, tapi Allah yang penting ridho. Yang ketiga, ciri-ciri orang yang hijrah 100%, al-amal bitanzil. Apa itu al-amal bitanzil? Mengamalkan, menjalankan apa yang diperintahkan. Disuruh sholat, sholat. Disuruh nutup aurat, tutup. Udah, sami'na wa atokna. Disuruh makan yang halal, makan yang halal. Disuruh haji, berangkat bagi yang mampu. Kerjakan apa yang Allah perintahkan. Next kita lihat seperti apa. Nih, perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fi silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuk Islamlah kalian secara, kalau keseluruhan berarti apa? Ingat materi pertama tadi? 100% kan? Tuh, iya, seluruhan. Masuk Islam jangan nanggung-nanggung. Jangan kalah sama pohon pisang. Pohon pisang bu, 100%. Daunnya daun pisang, buahnya buah pisang. Jantungnya jantung pisang, ya enggak? Konsisten. Pernah enggak ibu bilang buahnya buah kelapa, pohonnya pohon pisang? Enggak bisa. Ya, konsisten ibu. Makanya ini luar biasa, keseluruhan. Dan jangan kalian ikuti langkah setan tuh. Kenapa setan? Setan selalu enggak buat kalian 100%. Ya, lagi sholat mikirin HP, enggak 100%. Lagi sama anak mikirin kerjaan, lagi kerjaan mikirin anak, nggak nyambung. Makanya apa? 100%. Oke, next kita lihat lagi. Seperti apa orang totalitas 100%? Tuh, orang 100%, next semuanya. Nah, orang 100% itu dia akan sholat, dia akan zakat, dia akan ibadah, dia akan muamalah, semuanya sesuai dengan syariah. Kenapa begitu? Karena begitulah Islam memerintahkan kepada kita, totalitas. Gak boleh setengah-setengah. Ya, kita sholat, kita juga zakat. Kita zakat, kita juga haji. Kita haji, kita juga sedekah. Kita sedekah, kita juga umroh. Dan semuanya, gak boleh pilih-pilih. Islam bukan restoran Padang. Pernah ibu ke restoran Padang? Pasti. Di meja diapain? Dihidangkan. Apa yang kita bayar? Yang dimakan. Yang gak dimakan? Sono pulang. Islam bukan restoran Padang. Mau sholat, gak mau zakat. Mau sholat, gak mau puasa. Gak bisa. Islam itu mau sholat, ya sholat. Puasa, puasa. Gak boleh pilih-pilih. Karena Islam bukan restoran Padang. Ya, next. Nah, next terus. Nah, oleh karena itu, yang ciri-ciri ketiga adalah al-amal bitanzil. Amalkan apa yang diperintahkan. Yang keempat, yang terakhir. Nah ini, Masya Allah. Apa ciri-ciri orang yang 100%, Bapak Ibu? Istiqdad liyaumi rohil. Apa artinya? Dia bersiap-siap untuk hari kepulangannya. Masya Allah. Bu, maaf bu. Mana yang lebih ngeri? Tahu kapan mati atau nggak tahu tiba-tiba mati? Mana yang lebih ngeri, Pak? Tahu kapan mati atau nggak tahu tiba-tiba? Tahu kapan mati lebih ngeri? Serius? Tahu kapan mati itu lebih enak, Ibu. Karena Ibu tahu bisa ngerancang. Iya, Ibu bisa buat undangan. Hadir ya ke acara kematianku. Tanggal berapa, Bu? 16 Januari 2024. Oh, masih jauh, Bu. Ini kan Agustus. Pak, pakai sebulan maksiat. Kan masih ada September, Oktober, Desember, Januari. Tobat. Ibu, yang ngeri itu gak tahu tiba-tiba. Bu, saya baru pulang dari Balikpapan. Masih ingat tragedinya hari Jumat? Ada truk remnya blong. Kemarin saya ke tempat itu. Saya bilang, oh ini tempatnya. Iya Ustadz. Gimana mas ceritanya mas? Jadi truk itu Ustadz kecepatan tinggi. Coba bu, siapa yang sangka? Ada orang di pertigaan, dia bentuknya pertigaan. Orang itu lagi lampu merah mas, lagi nunggu. Ya biasa kayak kita nunggu lampu merah. Celingak, celinguk. Tiba-tiba ada teriakan dari belakang. Wah
woi awas, awas, truk remnya belum. Begitu dilihat bu, ya Allah bu, truk kecepatan tinggi, klaksonnya mati, remnya belum. Makanya truknya belok-belok begini supaya mengurangi kecepatan, dan ternyata ketika dia belok-belok justru nabrak orang. Serem nggak bu? Coba bayangin kalau di perempatan Menteng kayak gitu. Loh iya, ajal siapa yang tahu mas? Itu hari Jumat ya, sama kayak kita nunggu lampu merah tiba-tiba Allahu Akbar, ditabrak truk, meninggal. Ada puluhan orang yang meninggal ibu. Pertanyaan saya, apakah dia tahu kapan mati? Ya. Bu, ngeri, nggak tahu tiba-tiba. Lihat kemarin ada yang angkat barbel, lihat berapa? 200 kilo, patah, kretek, mati. Lihat wali kota Bandung tahun lalu lagi sholat Jumat, maaf, masuk masjid mau khotib bentar lagi tahiyatul masjid, begitu tahiyatul masjid meninggal di depan mimbar. Indah ya bu ya, indah ibu. Namanya Mang Odet, wali kota Bandung, meninggal dalam keadaan sholat. Pertanyaannya ditanya, kenapa meninggalnya lagi sholat? Karena tidak pernah tinggal sholat di awal waktu. Orang akan wafat sesuai biasaannya. Dia biasanya sholat, ya dia matinya sholat. Dia biasanya angkat barbel, matinya angkat barbel. Yang kau sering nonton bola, Kanjuruhan, meninggalnya nonton bola. Hati-hati bu dengan kebiasaan ibu, bapak. Kebiasaan ibu apa? Alhamdulillah, nanti wafatnya lagi pengajian. Iya, pas lagi gitu duduk-duduk, tiba-tiba pluk, meninggal aja gitu. Iya.